Shalom, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan awal minggu di hari Senin 6 November 2023. Bersama dengan saya, Eri, engkau rumah iman. Pagi hari ini kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan tentang pentingnya beribadah. Ya, kita harus tekun beribadah. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Betrik Saragi, Espak MTH, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, mengawali hari Minggu pekan yang baru. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Ini adalah tekun dalam beribadah. Kita buka di dalam Ibrani. Tekun dalam beribadah. Ibrani pasal 10 ayat 25. Kita sama-sama baca karena satu ayat saja, supaya kita diberkati Tuhan dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ibrani 10 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kamus bahasa Indonesia, tekun itu artinya rajin, bersungguh-sungguh, ada kesungguhan hati, memusatkan pikiran dan tenaganya. Jadi kalau dibilang di sini tekun dalam beribadah, berarti pusat pikiran dan hati kita itu hanya untuk Tuhan. Amin. Tidak boleh di luar itu. Karena kalau keluar dari situ berarti bukan terpusat, tapi terombang-ambing alias galau. Jadi kalau beribadah kepada Tuhan dengan tekun, artinya kita pusatkan hati dan pikiran kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, giat dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya rajin dan bersemangat, berusaha dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kita pagi hari ini bertekun di dalam ibadah. Tuhan mau kita hari ini kita giat beribadah. Karena apa? Karena itulah cara kita memuliakan Tuhan. Selain kita memuji, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, tapi gerak hidup kita, pikiran hati kita itu harus memuliakan Tuhan. Makanya sebaiknya ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, khususnya beribadah bersama-sama di gereja seperti ini, jangan lagi mikirin arisan. Ya. Jangan lagi mikirin habis ibadah mau ke mall mana ya. Karena itu akan mengganggu pusat pikiran saudara dan hati saudara. Tapi Tuhan mau hari ini bertekun dalam ibadah. Kita akan bahas ada 3 hal pagi hari ini. Apa itu tekun beribadah? Kalau kita perhatikan di dalam pasal 10 ayat 25 ini, yang pertama, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Janganlah kita menjauhkan diri. Kalau saudara punya anak umur 4 atau 5 tahun, saudara pergi ke pasar atau pergi belanja, saudara akan bilang sama anak saudara yang umur 4 atau 5 tahun ini, "Nak, jangan jauh-jauh dari mama. Jangan jauh-jauh dari papa." Apa tujuannya? Cuma satu tujuannya, supaya saudara bisa dipantau, itu anak. Kenapa dikatakan di sini jangan menjauhkan diri dari ibadah? Artinya apa? Di luar itu Bapak Ibu Saudara, saudara akan hanyut dengan dunia ini. Salah satu contoh yaitu Yudas. Yudas itu adalah pribadi yang suka menjauh dari komunitasnya pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga ketika
menjauhkan diri dari ibadah itu sangat buruk. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan menjauh dari ibadah. Karena apa? Efeknya buruk bagi kerohanian dan iman kita. Kan bisa dong sekali-sekali nggak ibadah. Ayat ini mengatakan jangan menjauhkan diri dari ibadah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tetap ada di lingkungan orang-orang beriman, khususnya di dalam jemaat. Makanya kenapa penting ke gereja? Karena di sini kita berjumpa dengan kawan-kawan seiman. Kawan-kawan seiman yang ngapain? Ya tentunya kita sama-sama memuji Tuhan. Selain kita persekutuan pribadi di rumah, perlu juga persekutuan bersama-sama dengan kawan seiman. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Roh kita sama-sama dibangun di dalam persekutuan tersebut. Jadi usahakan kalau saudara liburan pun ke luar negeri, bahkan keluar kota, bahkan keluar angkasa kalau bisa, tetaplah beribadah. Jangan berpikir Tuhan maklum, saya lagi liburan. Gak ada Tuhan maklum, gak ada ayatnya. Tapi ketika engkau ingin menumbuhkan imanmu dan kerohanianmu benar di hadapan Tuhan, maka engkau perlu bergabung di dalam gereja ini bersama dengan kawan-kawan seiman untuk berglori memuliakan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, di dalam gereja pasti ada perbedaan. Di gereja manapun, saudara tidak usah heran dengan perbedaan. Jangan takut ke gereja karena ada perbedaan. Saya nggak mau ke gereja, kenapa? Saya beda pendapat sama dia. Walaupun ada perbedaan di gereja ini, pendapat saudara mungkin tidak diterima, bukan berarti saudara harus menyingkir dari iman. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang satu, namanya Yesus Kristus. Dia menerima kita apapun keadaan kita. Jadi kalau berbeda, bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Ada waktunya pendapat saudara nanti disambung. Ada waktunya pendapat saudara diterima. Mungkin kali ini tidak. Saudara nggak perlu kecil hati. Bagi saudara yang penting berharga bagi Yesus. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita sadar ya, perbedaan sering terjadi di dalam gereja. Tapi jangan karena perbedaan ya kita menjauhi ibadah atau persekutuan kita dengan kawan-kawan seiman. Ya, saudara harus bisa menghadapi kenyataan bahwa memang dunia ini berbeda. Ya, jangan perbedaan itu membuat kita gampang tersinggung. Jadi yang kedua, kenapa penting persekutuan seperti ini? Karena di sinilah tempat kita saling mengasihi. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, berkat itu turun ketika orang merendahkan hati. Orang yang mau mendengar nasihat adalah orang yang rendah. Mazmur 111 ayat 1. Ya, baca 1, 2, 3. Aku mau bersyukur dan dalam apa terakhir? Itu di jemaat bicara siapa itu? Bicara orang-orang percaya bukan? Nah, coba baca yang ayat 5. Supaya saudara tahu, ya, supaya saudara lebih bertekad memilih beribadah bersama-sama dengan kawan seiman. Ayo kita baca 1, 2, 3. Diberikannya apa? Kepada apa? Ketika engkau melakukan ibadah itu dengan segenap hatimu untuk memuliakan Tuhan, siapa yang memberikan rezekinya? Diberikannya, berarti bukan karena kuat dan gagah kita. Pelajari kalimatnya. Diberikannya, bukan karena kuat dan gagah kita. Saudara harus pahami. Rezeki itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi diberikannya. Kepada siapa? Orang-orang yang takut akan Dia. Kenapa orang-orang yang takut akan Dia ini diberikan rezeki? Karena dia dengan segenap hati datang kepada Tuhan.
Segenap pikirannya dia berikan untuk Tuhan. Makanya ketika ada pujian, dia bertepuk tangan. Ketika ada khotbah, dia ngangguk-ngangguk setengah tidur. Ketika ada firman, dia dengar, dia katakan amin, amin, amin. Jadilah itu Tuhan seturut mau. Itu pentingnya di gereja. Saudara beribadah, saudara dengar nasihat, saudara aminkan firman Tuhan itu, dan saudara katakan, Tuhan, jadilah itu seturut dengan kehendak. Amin. Itu yang kedua. Ya, yang kedua, kenapa kita penting beribadah dengan kawan-kawan seiman? Karena di dalam perkumpulan ini kita menerima nasihat. Satu hal saya mau kasih tahu sama saudara, anak-anak muda. Jangan alergi dengan nasihat dari orang tuamu. Mungkin orang tuamu sudah jadul, alias zaman dulu. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, justru ada banyak nasihat orang tua itu yang penting untuk kita melalui zaman yang sangat ganas ini. Jangan alergi dengan nasihat. Ya, bayangkan ada banyak hal di dunia ini yang terjadi di luar kepintaran kita. Ya, tidak semua kepintaran kita ini bisa mengatasi situasi yang ganas di dunia ini. Makanya kita perlu nasihat dari orang tua, nasihat dari firman Tuhan. Karena Mbah Google pun belum tentu bisa menyelesaikan masalah kita. Saudara boleh cek, begitu saudara punya masalah, buka Mbah Google, dia belum tentu bisa menyelesaikan masalah saudara. Tapi ketika saudara mau dengar nasihat firman Tuhan, rendahkanlah hatimu untuk menerima nasihat, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Orang yang mendengar nasihat, orang yang mau dengar-dengaran akan nasihat, ciri-ciri orang yang rendah hati. Jadi kalau mau Tuhan promosikan hidupmu, masa depanmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, rendahkan hati supaya Tuhan yang meninggikan engkau. Amin. Ini sudah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan ayat 25 masih. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Semakin giat. Giat tadi saya sudah jelaskan. Giat itu juga orang yang berjuang, orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 perkara hari ini kenapa penting bersekutu dengan kawan-kawan seiman seperti ini. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa kita ini harus ada di dalam perkumpulan seperti ini. Karena di dalam perkumpulan ini kita dinasehati. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu giat? Karena Tuhan akan datang. Kapan? Itu rahasianya. Dan saya mau kasih tahu, jangan saudara seperti orang Kristen, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Saudara tahu arti kedatangan Tuhan seperti pencuri itu kepada orang Kristen yang gak siap. Tapi kepada orang Kristen yang siap, mau kapan pun datang, saya tetap memuliakan Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan kita ini lagi lahir. Itu yang ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal Tuhan mau supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin. Bilang sama sebelahnya, tahu gak gitu kan? Yang kedua, mari terima nasihat. Mau umur kita sudah lanjut atau umur kita masih muda, rendahkan hatimu, terima nasihat. Karena itu keuntungannya untuk kita, bukan untuk orang. Ketika kau rendah hati, maka Tuhan meninggikan. Yang terakhir, giat. Jangan karena jadwal, jangan karena gembala datang ke rumah. Kalau gembala datang ke, kenapa Pak nggak datang ibadah? Sakit Pak pendeta. Pas pendetanya keluar dari rumah, ketemu ibunya, istrinya. Kenapa Bapak nggak ibadah? Nggak tahu tuh. Katanya sakit juga. Balik lagi pendetanya. Pak, kata ibu tadi barusan Bapak nggak sakit kok. Oh,
tapi lupa bilang sama istri. Di sini ada? Tidak. Marga apa dia? Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya, kita sudah diberkati dengan firman yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Sekaligus kita akan tutup renungan awal minggu di hari ini dengan penucapan syukur. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Beatrix Saragi. Kami percaya hamba-Mu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang punya pergumulan Tuhan lepaskan. Dan kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hari yang baru, kami buka minggu pekan yang baru. Dan dalam nama Yesus kami buka seluruh kunci aktivitas kegiatan kami, bahkan kunci berkat kami terbuka berlimpah-limpah atas kami sekalian. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan dimanapun engkau berada, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa hari Kamis pada pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat dalam renungan singkat. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk semuanya. Shalom.